Umar bin Khattab menekankan pentingnya menimba ilmu. Suatu ketika, Amirul Mukminin pernah berkata, "Sesungguhnya, seseorang yang keluar dari rumahnya memiliki dosa sebesar gunung. Maka ketika ia mendengar ilmu, dia merasa takut, bertaubat, dan pulang ke rumahnya. Niscaya ia tidak mempunyai dosa. Maka janganlah kamu berpisah dari majelis-majelis ulama." Pada kesempatan lainnya, Amirul Mukminin juga pernah berkata, "Seseorang tidak dikatakan berilmu, sehingga dia tidak dengki dengan orang yang ada di atasnya, dan tidak merendahkan orang yang di bawahnya, dan tidak mengambil upah atas ilmunya." Amirul Mukminin juga mengatakan, "Pahamilah agama sebelum kalian menjadi pemimpin umat, dan kesombongan membuat kalian enggan belajar, sehingga kalian hidup dalam keadaan bodoh." Selama menjabat sebagai Amirul Mukminin, Umar bin Khattab telah menekankan pentingnya menimba ilmu. Amirul Mukminin memperhatikan kondisi rakyatnya, terutama dalam memberantas kebodohan. Beliau memberikan pengarahan, pengajaran, dan pendidikan dari sela-sela interaksi sehari-hari. Kepada rakyatnya, beliau berkata, "Matinya 1000 ahli ibadah lebih ringan dari matinya seorang yang berilmu, yang memahami hukum halal dan haram. Jadilah kalian wadah kitab dan sumber ilmu. Mintalah kepada Allah rezeki hari demi hari, dan tidak akan membahayakanmu jika rezekimu tidak diperbanyak. Jika ilmu tidak memberikan manfaat kepadamu, dia tidak membahayakanmu." Di lain waktu, Amirul Mukminin menyampaikan, "Pelajarilah ilmu dan ajarkanlah pada orang-orang. Belajarlah ketetapan hati, ketenangan, dan bertawadhu kepada orang yang kamu belajar darinya, dan kepada orang yang kamu ajari. Janganlah kamu menjadi ulama yang sewenang-wenang. Dengan demikian, ilmu kalian tidak dapat menutupi kebodohan kalian." Amirul Mukminin telah mewanti-wanti kepada umat Islam, terutama dari kaum tabi'in, tentang bahaya penyimpangan ilmu. Penyimpangan orang yang berilmu, perdebatan orang munafik terhadap Al-Quran, dan imam-imam yang menyesatkan dapat menghancurkan Islam. Amirul Mukminin Umar bin Khattab sangat memanfaatkan waktu-waktu yang tepat untuk menyampaikan khutbah-khutbah tentang pentingnya ilmu, terutama pada hari Jumat, pada hari di mana ada kesempatan untuk menyampaikan khutbah pada sholat Jumat. Melalui mimbar Rasulullah, Amirul Mukminin memanfaatkannya untuk mengarahkan umat dan menunjukkan pada jalan yang benar. Salah satu khutbah Amirul Mukminin adalah sebagai berikut. "Sesungguhnya telah turun pengharaman minuman keras, dan pengharaman itu terdapat pada 5 jenis, yaitu anggur, kurma, biji-bijian, gandum, dan madu yang diolah menjadi khomer. Khomer adalah sesuatu yang menutupi akal. Wahai manusia, sebagian dari sifat rakus adalah kemiskinan. Sebagian dari keputusasaan adalah kekayaan. Sesungguhnya, kalian mengumpulkan sesuatu yang tidak kalian miliki, dan kalian ditangguhkan di rumah penuh tipuan, yaitu dunia. Pada masa Rasulullah, kalian diatur dengan wahyu. Barang siapa yang merahasiakan sesuatu, dia akan menanggung akibat kerahasiaannya. Barang siapa yang melakukan sesuatu secara terbuka, dia juga menanggung akibat tindakannya. Tampakkanlah kepada kami sebaik-baik akhlak kalian, karena Allah Maha mengetahui segala rahasia. Sesungguhnya, orang yang menampakkan sesuatu kepada kami dan menganggap bahwa kerahasiaannya adalah baik, kami tidak akan membenarkannya. Barang siapa yang melakukan kebaikan secara terbuka kepada kami anggap dia baik. Ketahuilah, sesungguhnya sebagian dari kikir adalah bagian dari kemunafikan. Oleh karena itu, infakkanlah sesuatu yang baik yang kalian miliki." Allah berfirman, "Dan barang siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung." Firman Allah yang dikutip Amirul Mukminin dalam khutbahnya ini adalah ayat ke-9 dari surah Al-Hasyr. Kemudian, Amirul Mukminin melanjutkan khutbahnya. "Hai manusia, baguskanlah tempat tinggal kalian, perbaikilah urusan-urusan kalian, dan bertakwalah kepada Allah Rabb kalian. Janganlah kalian memakaikan pakaian orang Kipti untuk istri-istri kalian, karena sesungguhnya pakaian itu tipis dan transparan. Hai manusia, sesungguhnya aku ingin selamat dengan rezeki yang sekedar memenuhi hajat, dengan tidak memaksakan diri. Sesungguhnya, aku berharap diberi umur pendek atau panjang, agar dapat memberikan hak kepada kalian, insya Allah. Aku berharap tidak ada seorang pun, meski ia berdiam diri di rumahnya, kecuali telah diberikan haknya dan bagiannya dari harta Allah.
Perhatikanlah harta-harta yang telah Allah anugerahkan kepada kalian. Sungguh yang sedikit yang digunakan untuk menolong, lebih baik daripada banyak untuk berlaku kejam. Pembunuhan adalah bentuk kematian yang dapat menimpa orang yang baik atau orang yang bermaksiat. Orang yang syahid adalah orang yang memperhitungkan dirinya. Khutbah Amirul Mukminin Umar bin Khattab dimulai dengan hikmah-hikmah yang luar biasa. Ketika beliau mengatakan bahwa kekayaan yang hakiki adalah kepuasan hati, dan kemiskinan yang hakiki adalah kerakusan. Pangkal dari kepuasan hati adalah tidak mengharap apa yang dimiliki orang lain. Barang siapa yang tidak mengharap apa yang dimiliki orang lain, dia akan merasa puas dengan apa yang dimiliki. Barang siapa yang merasa puas dengan apa yang dimilikinya, dia akan merasa kaya. Meskipun dalam pandangan orang lain, dia terlihat miskin. Barang siapa yang mengambil dengan rakus dan menganggap mulia apa yang dimiliki orang lain, dirinya akan menjadi miskin. Meskipun dia banyak harta, karena hartanya tidak akan mencukupi. Kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan jiwa. Akal yang sehat menuntun manusia untuk tidak mengumpulkan harta di dunia melebihi yang dia butuhkan. Hendaknya angan-angan duniawi tidak tergantung pada hal yang tidak dimiliki. Hendaknya manusia melihat dunia sebagai tempat tinggal sementara dan tidak terpedaya dengan hal-hal yang menarik dan menggoda. Inilah hikmah besar dari khutbah Amirul Mukminin. Pada khutbahnya, Amirul Mukminin menyinggung tentang penilaian orang dari tampilannya dan meninggalkan rahasia mereka. Khutbah ini merupakan penegasan terhadap apa yang telah ditetapkan setelah terputusnya wahyu, yaitu menilai orang dari tampilan lahirnya dan menyerahkan rahasia mereka kepada Allah. Hal ini merupakan isyarat bahwa seorang pemimpin tidak bertanggung jawab untuk menjatuhkan keputusan berdasarkan rahasia-rahasia hati, karena dia tidak akan mampu melakukan hal tersebut. Seorang pemimpin hanya bertanggung jawab atas kebaikan lahiriah manusia, karena dari kebaikan lahiriah akan terbentuk masyarakat yang soleh. Hikmah lainnya yang bisa dipetik adalah ketika Amirul Mukminin menyampaikan, "Ketahuilah bahwa sebagian dari kikir adalah bagian dari kemunafikan." Apa yang disampaikan oleh Amirul Mukminin ini ditujukan kepada mereka yang enggan berinfak di jalan Allah. Mereka enggan menyantuni anak yatim, membantu fakir miskin, berat untuk bersedekah, malas berzakat, hingga tidak mau menolong sesama umat Islam yang ditimpa kesusahan dengan harta mereka. Orang-orang Islam yang tertimpa penyakit kikir membuat mereka bersikap munafik, dan hal itu merupakan tanda kelemahan iman. Menanggung beban tugas pemerintahan merupakan sebuah keberanian, melaksanakan tugas yang sangat tinggi tingkatannya pada amal soleh. Namun, kedudukan tinggi di kekuasaan terdapat tempat-tempat berbahaya yang mampu mengalihkan pekerjaan seorang pemimpin kepada hal yang sangat buruk. Betapa banyak pemimpin yang kinerjanya dikenang baik karena di sisi Allah, karena telah melakukan kewaspadaan terhadap dosa kecil maupun besar. Dan betapa banyak pemimpin yang justru bersikap sebaliknya, lebih mementingkan ridho manusia daripada ridho Allah. Karena itulah, Amirul Mukminin Umar bin Khattab berkata, "Sungguh, aku ingin selamat dengan rezeki yang sekedar memenuhi hajat, dengan tidak memaksakan diri." Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Didik Sunardi, pengisi suara Hilmi, musik Agusti M, editor Sultan, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastari Sentra Media.